Belum ETF ini akhirnya bisa masuk ke Indonesia, apakah menurut Anda lebih baik untuk menyiapkan regulasinya terlebih dahulu? Ya, memang regulasi yang ada sekarang memang sudah disiapkan untuk produk yang diperdagangkan untuk saat ini. Namun bila nantinya ETF Bitcoin ini akan diperdagangkan di Indonesia, tentunya kita harus menyiapkan regulasinya. Dalam hal ini pasti kan kami Bursa CFX ini, kripto ini masih di bawah Bapepti. Jadi kita masih melihat ini aset komoditi. Nah, bila nantinya kita kan tahun depan akan pindah ke bawah OJK. Mungkin ketika di bawah OJK akan lebih bisa melihat opsi ke sana karena bursa saham kan juga di bawah under OJK. Jadi tentunya bisa kita pikirkan sebelum produk ini masuk ke Indonesia. Baik, tapi seiring juga dengan Bapepti akan bergabung ke OJK di tahun depan, tantangan apa yang mungkin akan dihadapi terutama untuk bisa menentukan regulasi yang paling tepat untuk ETF Bitcoin masuk ke Indonesia ini? Sebetulnya kalau tantangan sih kami yakin Badan OJK sudah lebih paham mengenai pengaturan produk ETF ini. Dan di pasar saham pun sudah ada produk ETF yang berhubungan dengan saham. Jadi mestinya harusnya tidak ada masalah. Namun untuk yang karena ini ETF spesifik ke spot Bitcoin, tentu akan ada sedikit harus dilengkapi dari industri kripto ini. Nah, kami pun siap kalau bila memang produk ETF ini disetujui untuk diluncurkan untuk Bitcoin ya. Jadi harusnya tidak masalah karena sudah saya yakin sudah ada peraturannya untuk. Baik, tapi dengan nantinya bergabungnya Bapepti ke OJK untuk bisa meregulasi produk-produk baru termasuk juga ETF Bitcoin ini, apakah Anda menilai koordinasinya akan semakin mudah? Oke, sebetulnya saya mau sedikit ini benarkan sedikit. Jadi yang pindah itu adalah urusan kriptonya dari Bapepti ke OJK, bukan Bapepti yang bergabung ke OJK. Jadi kami Bursa CFX beserta ekosistemnya akan diregulasi under OJK tahun depan. Nah, sebetulnya sama-sama baik, Mbak. Kami melihat baik itu Bapepti maupun OJK sudah sama-sama paham akan bagaimana meregulasi kripto ini. Ini kan hanya perbedaan klasifikasi asetnya aja, tapi marketnya, industrinya, pergerakannya, ekosistemnya tetap sama. Dan apa yang sudah ada kebijakan di Bapepti pasti akan juga diadopsi oleh OJK. Namun dengan seiringnya waktu, inovasi akan makin berkembang dan perkembangan di global market juga berkembang, tentunya penguatan-penguatan regulasi pasti bisa dilakukan di masa depan. Baik, kalau memang ETF Bitcoin ini diluncurkan dalam waktu dekat mungkin setahun atau 2 tahun ke depan di Indonesia, Anda lihat seperti apa respon dari pasar sendiri? Saya kira akan cukup baik ya, karena sekali lagi yang tadi saya bilang bahwa dengan adanya diluncurkan ETF Bitcoin di Amerika itu memberikan stamp of approval bahwa aset kripto ini sudah diakui bahkan sama regulator di Amerika, SEC. Dan pemain-pemain besar seperti Fidelity, BlackRock itu sudah memperdagangkan produk ETF Bitcoin ini. Sehingga bila ini diluncurkan di Indonesia, ini akan menyerap minat dari investor yang memang sudah menunggu-nunggu nih, terutama investor tradisional yang biasanya bermain di pasar saham, sekarang sudah bisa berinvestasi di kripto aset tanpa harus menyimpan fisiknya. Jadi yang membedakan itu sekarang akan lebih mudah buat para investor yang ada di bursa saham bisa tereksposur Bitcoin ini bisa tereksposur kepada mereka dan mereka bisa memiliki tanpa harus menyimpan fisik asetnya. Ini memudahkan bagi industri kripto ini berkembang. Baik, tapi kalau dinilai dari risikonya sebesar apa untuk investor, terutama investor di Indonesia ini banyak yang juga adalah investor muda yang seringkali hanya ikut-ikutan saja untuk membeli produk investasi. Ya, kalau kita bicara
kripto ya, memang volatility-nya memang cukup cukup ini ya, cukup tinggi. Tapi kalau kita bicara mengenai produk ETF Bitcoin bila diluncurkan di Indonesia, ini resiko akan ketidakpercayaan kepada biasanya dari investor yang sudah lama, investor tradisional yang di pasar saham, itu malah sekarang semakin nyaman. Karena mereka bisa membeli, bila ini di bawah bursa saham, bisa membeli produk ETF Bitcoin ini pada sekuritas-sekuritas yang mereka sudah biasa jual beli. Sehingga ini memberikan keamanan dan kenyamanan. Nah, kalau kita bicara generasi muda, memang market atau investor kripto yang sekarang ada, sebagian besar itu memang generasi muda. Itu sangat terkait juga dengan kenyamanan mereka bisa bertransaksi. Contoh, bila ada seorang anak muda ingin beli produk kripto, itu sekarang tinggal buka, download aplikasi di salah satu pedagang kripto yang terdaftar di bursa, lalu mereka prosesnya cukup sebentar itu, dan tidak perlu dalam nominal yang tinggi. Misalkan contoh misalkan 100.000 udah bisa kita ikut berinvestasi di kripto. Itu hal yang luar biasa sih, yang dimana akhirnya anak muda yang relatif sangat terkait dengan teknologi, kemajuan teknologi, ini cocok produk ini. Walaupun memang sekali lagi kita harus menjadi smart investor lah. Tidak hanya asal ikut-ikutan. Kita harus mempelajari dulu. Resikonya juga mesti kita tahu dulu. Jangan hanya mau melihat ibaratnya cuannya aja. Tapi resikonya juga harus kita tahu. Gitu. Apakah ini menjadi tantangan terbesar untuk CFX mungkin di tahun 2024 ini untuk memberikan edukasi atau literasi? Betul. Memang salah satu program kami yang kita fokuskan untuk 2024 ini adalah melakukan literasi, edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kita sudah mempunyai program untuk mengadakan edukasi atau berkunjung ke beberapa sekolah perguruan tinggi khususnya, karena market yang paling besar memang investor di Indonesia ini adalah generasi muda. Itu rentang umurnya 18 sampai 35. Itu yang lebih dari setengahnya investor di Indonesia itu. Sehingga ini kewajiban kami bersama juga dengan regulator dan ekosistem kita juga semua agar bisa memberikan edukasi dan literasi yang lebih lagi kepada masyarakat, agar bisa kita menjadi investor yang bertanggung jawab. Baik, lalu Anda melihat seperti apa arah pertumbuhan untuk industri kripto sendiri di tanah air begitu? Apakah CFX juga sudah menerima mungkin permintaan-permintaan baru dari pedagang kripto? Iya, kalau prospeknya itu kami yakin sangat baik untuk tahun 2024 ini, terutama tadi bisa dilihat perdagangan di awal tahun, Januari, Februari, sudah terlihat meningkat dibanding bulan sebelumnya. Ini juga karena ada narasi kemarin Bitcoin halving yang akan dilakukan bulan April, dan juga ETF Bitcoin yang disetujui pada bulan Januari. Ini membantu kepercayaan pada investor akan, karena kemarin kan sebelumnya kita bisa dibilang masuk dalam tahap atau masa crypto winter ya. Nah sekarang diharapkan ini kita bisa lebih bagus lagi.